Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Andi Salvia SIPMM serta Bapak Ibu WI. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang strategi pembelajaran agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator. Di agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator ada 7 mata pelatihan, yaitu akuntabilitas kinerja, hubungan kelembagaan, organisasi digital, manajemen kinerja, standar kinerja pelayanan, manajemen keuangan negara, dan manajemen risiko. Sebelumnya kami izin untuk memperkenalkan diri. Kami nama Bapak Andi Trianto SKMMK, Widya Iswara Alimada BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Waktu pelaksanaan blended learning untuk PKA keseluruhan ada 908 JP atau 105 hari pelatihan. Untuk agenda 3 sendiri ada 9 JP sinkronus, 20 JP asinkronus, 33 JP klasikal. Di kurikulum pelatihan kepemimpinan administrator, peraturan LAN nomor 5 tahun 2002 pasal 7 di ayat pertama menyebutkan bahwa kompetensi yang dikembangkan dalam pelatihan kepemimpinan administrator merupakan kompetensi kepemimpinan kinerja. Dua, kompetensi kepemimpinan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kompetensi manajerial peserta untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas jabatan administrator sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS. Di e-learning agenda 3 nanti ada pendugasan individu dan pendugasan kelompok. Untuk pendugasan individu nanti setiap peserta diberikan tugas individu untuk mampu menyusun strategi peningkatan kinerja organisasinya serta kelanjutan dari EC pada pelajaran mandiri. Untuk pendugasan kelompok nanti peserta diberikan tugas kelompok untuk menyusun strategi untuk meningkatkan kinerja organisasi yang berorientasi pada manajemen kinerja berkualitas dan memitigasi risiko kinerja serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dari makalah peserta atau disediakan pengampu materi, serta sharing hasil penugasan kelompok. Di pembelajaran klasikal, agenda 3 fokus pada aspek yang pertama, kemampuan mengadministrasikan, 2, kemampuan mengkomunikasikan atau praktek public speaking, cara memimpin rapat, cara presentasi pidato dengan simulasi, yang ketiga, stimulasi penerapan manajemen kinerja secara efektif dan efisien untuk memitigasi risiko dengan digitalisasi. Di pelatihan secara umum itu mempunyai tujuan untuk meningkatkan kompetensi baik knowledge, skill maupun attitude seorang peserta. Untuk struktur kurikulum di agenda 1, 2, 3 ini menjadi satu kesatuan untuk upaya untuk mewujudkan bagaimana seorang administrator dalam menyusun aksi perubahannya. Di mata pelatihan agenda 3 dan pengelompokan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 1 manajemen kinerja, akuntabilitas kinerja, dan standar kinerja pelayanan, kelompok 2 hubungan kelembagaan dan organisasi digital, kelompok 3 manajemen keuangan negara dan manajemen risiko. Agenda 3 ada 7 mata pelatihan sebagai berikut. Untuk mata pelatihan PKA Smart Governance ada 3, yaitu mata pelatihan inti, mata pelatihan dasar, dan mata pelatihan pilihan. Untuk mata pelatihan inti, yang pertama agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, 2 agenda kepemimpinan kinerja, 3 agenda manajemen kinerja, dan 4 agenda aktualisasi. Strategi pembelajarannya dengan menggunakan e-learning, self-learning, dan experiential learning, dan 2 klasikal. Untuk mata pelatihan dasar, yang pertama dengan self-resilient, 2 digital skill dalam pembuatan kebijakan, 3 berpikir kritis, strategi pembelajarannya dengan self-learning atau mandatory, serta untuk mata pelatihan pilihan, nanti peserta diminta untuk memilih maksimal 3 mata pelatihan pilihan. Untuk pelajaran mandiri, self-learning nanti peserta diminta untuk upload makalah terkait agenda 3 sebagai bagian penilaian penugasan individu. Jadwal PKA Distance Learning mulai hari ke-6 MOC dan hari ke-7. Untuk pembelajaran e-learning sendiri dimulai pada hari ke-16, 17, 18, dan 19. Pada saat pelajaran ini dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing ada 10 orang. Saat sinkronus, waktu pembelajaran asinkronusnya nanti dilakukan self-learning atau mandiri untuk mengerjakan tugas-tugas individu, tugas-tugas kelompok maupun tugas kelompok diberikan harus dapat meningkatkan kemampuan peserta yang bersifat implementatif. Untuk jadwal PKA klasikal dimulai hari ke-32, 33, 34, 35. Strategi delivery pembelajaran agenda 3 secara sinkronus dan klasikal. Pelajaran hari pertama sinkronus 3 JP, dilakukan sharing dan tanya jawab pengalaman atau pemahaman hasil pembelajaran mandiri MOC 3 modul agenda 3, overview keterkaitan agenda 3 dengan agenda 1, 2, dan 4, overview mata pelatihan kelompok 1, manajemen kinerja, akuntabilitas kinerja, dan standar kinerja, penjelasan teknik-teknik analisis kerja organisasi, serta penjelasan pendugasan hari pertama
asinkronisasinya baik penugasan individu maupun kelompok. Hari kedua sinkronus 2JP, presentasi tugas kelompok hari pertama, pembahasan makalah individu, 3 makalah peserta secara sampling dan pemberian feedback. Overview mata pelatihan hubungan kelembagaan dan organisasi digital. Yang keempat, penjelasan penugasan hari kedua, yaitu nanti untuk penjelasan asinkronusnya untuk tugas individu dan tugas kelompok. Hari ketiga, sinkronus 2JP, presentasi tugas kelompok hari kedua, presentasi tugas individu hari kedua, sampling, overview mata pelatihan kelompok 3, manajemen keuangan negara dan manajemen risiko, penjelasan penugasan hari ketiga untuk asinkronus, penugasan individu dan penugasan kelompoknya. Hari keempat, sinkronus 2JP, presentasi tugas individu hari ketiga, presentasi tugas kelompok ketiga, pembulatan kurikulum inti agenda 3, serta diskusi rencana pengambilan mata pelatihan penunjang yang akan diambil dan feedback dari fasilitator, serta penjelasan untuk tugas individu, tugas kelompok asinkronus. Pembelajaran klasikal hari pertama sebanyak 9 JP di sesi pertama, perkenalan dan ice breaking, dilanjutkan dengan overview agenda kelompok 1, manajemen kinerja, akuntabilitas kinerja, standar kinerja, kita diberikan beberapa diagnosis organisasi dan strategi inovasi dan membuat tahapan perencanaan kinerja. Sesi kedua, diskusi kelompok. Nanti kelompok dibagi menjadi 8 kelompok, masing-masing terdiri dari 5 orang. Setiap kelompok mengambil satu tema peningkatan kinerja organisasi publik untuk didiskusikan. Waktu dari diskusi ini nanti peserta diharapkan mampu menemukan gagasan inovatif untuk meningkatkan kinerja organisasi. Yang kedua, menerjemahkan gagasan ke dalam program atau kegiatan. Yang ketiga, menyusun tahapan kegiatan. Yang keempat, menyusun langkah-langkah konkret dalam rangka membangun budaya akuntabilitas dalam merealisasikan tujuan peningkatan kinerja. Output ini akan didiskusikan terus pada hari kedua, ketiga, dan keempat. Sesi ketiga yaitu presentasi hasil diskusi kelompok dan feedback, serta penguatan dari fasilitator. Hari kedua, klasikal sebanyak 9 JP. Sesi pertama, overview strategi kerjasama kelembagaan dan pemanfaatan teknologi digital dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Sesi kedua, melanjutkan diskusi kelompok untuk merancang pemanfaatan teknologi digital dan membuat skema kerjasama kelembagaan dengan pihak lain untuk mewujudkan tujuan peningkatan kinerja. Sesi ketiganya dilakukan presentasi hasil diskusinya dan pemberian feedback. Hari ketiga klasikal sebanyak 6 JP, sesi pertanyaan overview, strategi optimalisasi sumber daya dan strategi mitigasi risiko dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Sesi keduanya melanjutkan diskusi kelompok untuk memetakan sumber daya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan peningkatan kinerja dan merancang skema mitigasi risiko dari program atau kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut. Lanjutkan dengan presentasi hasil diskusi dan pemberian feedback. Hari keempat klasikal sebanyak 9 JP, sesi pertamanya menyusun skenario untuk role play implementasi peningkatan kinerja organisasi. Pembelajaran ini diharapkan nanti peserta dapat merancang langkah-langkah implementasi dari strategi peningkatan kinerja organisasi. Sesi keduanya nanti mempraktekkan hasil role play peningkatan kinerja organisasi yang diharapkan nanti peserta akan mempraktekkan bagaimana cara mengkomunikasikan gagasan, meyakinkan pada pimpinan, serta merespon usulan dari bawahan. Di sesi ketiga nanti melanjutkan sesi kedua yaitu mempraktikkan role play peningkatan kinerja organisasi, pemberian feedback, dan penutup. Demikian presentasi tentang strategi pembelajaran agenda 3 pada pelatihan kepemimpinan administrator. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.